Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk lakukan perawatan pada kuda besi kalian ya teman-teman, terutama untuk motor yang digunakan untuk pekerja keras ya, semisal kayak ini muatan sawit ataupun ngojek gabah atau ngojek jagung atau untuk menaiki bukit ngojek-ngojek kayu. Jadi kita harus rutin lakukan perawatan terutama di bagian kopling ya teman-teman. Nah, dan di sini untuk motor ini sudah menggunakan nih untuk engkolnya, pernya menggunakan PRT ya, ban racing team. Jadi yang pasti kencang ya teman-teman. Oke, ini bercanda ya teman-teman. Langsung saja kita ke tutorialnya. Kita bongkar dulu untuk koplingnya. Kita cek untuk bagian perkoplingan dari kampas ganda, kampas kopling, dan juga loncengnya. Oke. Oke, jadi ini setelah kita bongkar, kita cek juga untuk bagian kampas gandanya seperti apa. Untuk kampas gandanya masih tebal ya teman-teman, kampas gandanya masih tebal. Ini sudah lama juga, ini nggak diganti, ini menggunakan Aspira untuk kampas gandanya. Sudah ada berapa bulan, setengah tahun lebih lah kayaknya ini. Dan motor ini juga untuk khusus untuk muatan sawit teman-teman. Untuk loncengnya juga masih bagus. Kita cek untuk di bagian kampas kopling ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk ini per ringnya ini jangan lupa ya, ini nanti untuk pemasangannya jangan sampai terbalik. Ringnya juga ingat-ingat untuk teman. Oke, kita lihat di bagian kampas koplingnya ini ya. Nah, ini untuk kampas koplingnya sudah mulai agak gosong, karena emang tujuan ini tadi juga sebelumnya konsumen juga minta diganti kampas kopling karena sudah terasa gak enak, tenaganya terlalu nahan. Jadi untuk kampas kopling sekarang kita ganti. Dan untuk komponen lainnya seperti kampas ganda dan juga lonceng ini masih bagus, jadi kita bersihkan nanti langsung kita pasang lagi ya teman-teman. Oke, dan di sini ada ring tebal 2 mili ini di bagian kopling. Di sini jangan sampai lupa ataupun terbalik ketukar sama ini ya yang di luar. Oke, kita bersihkan lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi ini sudah saya bersihkan semuanya. Dan untuk kampas kopling kita ganti menggunakan ini untuk kodenya 22201 KWB 603 untuk motor blade bodi besar teman-teman ya. Nah, dan ini saya menggunakan asli, ini dari konsumen kemarin beli. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk perbedaan di sini ada 2 jenis kampas kopling ya, untuk Honda Blade maupun Revo Fit atau Absolute Revo. Nah, dan untuk Honda Blade yang bodi besar itu siripnya dia ini yang besar ya teman-teman. Nah, ini untuk Honda Blade bodi besar dan juga Revo Fit teman-teman ya. Jadi harus ingat-ingat untuk Revo Fit dan juga Honda Blade yang bodi besar itu menggunakan sirip yang besar teman-teman. Nah, dan untuk yang satu lagi untuk Revo Absolute dan juga Honda Blade yang pertama yang bodi kecil itu yang siripnya kecil teman-teman. Nah, jadi perbedaan di situ. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli kampas kopling untuk Honda Blade maupun Absolute Revo ataupun Revo Fit itu harus di ini ya, harus jeli dan juga jangan sampai salah, karena kalau sampai salah nanti nggak bisa kepakai
Sebenarnya ini bisa dipakai, misal ini mau dipakai di Reef Absolute ataupun Honda Blade lama, cuman harus mengikis di bagian siripnya ini, kita kecilin ya, itu bisa masuk. Cuma kan jadi 2 kali kerja ya. Jadi di situ harus kita pahami. Oke, dan untuk komponen lainnya ini aman semua, tinggal kita lanjut untuk pemasangan teman-teman. Kita lanjut ke tutorial pemasangannya. Pasang dulu untuk pos-posannya. Ring springnya ini, akhirnya ini. Jangan lupa untuk ringnya yang belakangnya yang tebal ya teman-teman. Ini kita paskan. Nah, intinya juga diluruskan ke lubang. Ada tulisan out, jadi yang out itu arahnya keluar balik. Jadi yang out itu arahnya ke akan benar-benar kencang ya. Nah, setelah terpasang kita tes juga di sini, muter, jadi dia tidak ngancing nanti ya. Jangan lupa ini dikunci lagi. Coba kita pasang juga untuk piring nah, di sini untuk pemasangan stud kopling ini usahakan pas jalan seperti ini. Jadi sebelum kita lakukan pemasangan semua, kita tes dulu ini nantok apa tidak. Nah, sepertinya nantok, bambunya kita pasang. Kita pasang dulu. Jadi usahakan ini tuh tidak mentok di sini ya untuk pemasangannya, dan untuk supaya agar dia tidak jatuh seperti ini, kita kasih grease ataupun tempet. Ini nggak apa-apa teman-teman, kita kasih sedikit saja supaya dia tuh ngunci ya, karena kalau kita nggak kasih seperti ini nanti dia bisa jatuh waktu kita pemasangan bak koplingnya teman-teman. Oke, jadi untuk tutorial pemasangan kampas kopling dan juga untuk loncengnya ini semua kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula. Jadi langsung saja kita tutup bak mesinnya dan selesai teman-teman. Oke.